dari Mas Ganjar. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana penciptaan gunung sebagai pasak bumi dalam surat An-Naba ayat 6-7 dapat dipahami melalui ilmu geologi modern? Ya, jadi itu banyak ayat ya di dalam Al-Quran yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, kauni itu adalah yang terkait dengan alam. Jadi ada dua macam ayat yang diajarkan di dalam Islam atau di dalam Al-Quran. Yang pertama ayat-ayat kauliyah, kaul yaitu dari kata kola atau berkata, berfirman, adalah ayat-ayat firman, ayat-ayat redaksional, ayat-ayat tekstual yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Kauni adalah alam yang menceritakan tentang ciptaan Allah di seluruh alam semesta. Banyak sekali, ada sekitar 800-an lebih ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Penciptaan langit, langit itu apa, ada langit pertama sampai langit ketujuh, ada bintang, ada galaksi, ada planet, ada matahari, ya, orbit dan sebagainya, sampai ke bumi. Kemudian di bumi ada cerita awan, cerita hujan, salah satunya cerita gunung. Nah, Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Itu perintah penelitian ya. Karena kalimat yang digunakan adalah afala yanzurun. Intizar itu adalah melakukan observasi, melakukan pengamatan, penelitian, supaya memahami. Sekali lagi, memang poin penting dari beragama adalah memahami. Bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Nah, kemudian bagaimana gunung itu ditegakkan? Di ayat lain ditancapkan, seperti pasak dan sebagainya. Ya, jadi bumi kita ini memiliki lempeng-lempeng tektonik namanya. Ya, jadi bumi ini sebetulnya sebuah bola yang pejal, padat, tetapi memiliki gradasi atau level-level kepadatan, ya, densitas dari materi yang menyusun bumi itu. Yang paling luar disebut sebagai kerak bumi, ya, litosfer itu kerak bumi. Kemudian di bawahnya kerak bumi yang keras, yang daratan, yang kita bisa injak ini, itu ada yang lebih lembek lagi. Kemudian semakin lembek ada beberapa lapisan, yang paling dalam intinya itu adalah besi dan nikel cair. Ya. Jadi semakin ke dalam itu semakin lembek. Permukaan padatannya itu ada di bagian paling atas, litosfer atau kerak bumi itu. Dan ini berada di lapisan yang lebih lembek di bawahnya. Sehingga seperti ngambang begitu dan tidak utuh ini. Ada pecahan-pecahan, lempeng-lempeng yang disebut sebagai lempeng tektonik. Kita ada di lempeng Indo-Australia. Pulau-pulau di Indonesia itu kalau dilihat ke bawah lautannya kan nyambung tuh. Cuma ada cekuan-cekuan yang terisi air sehingga terbentuklah ada pulau, ada selat, ya, ada laut, ada samudra dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat sampai ke kedalaman beberapa kilometer, ya, kerak bumi itu, maka itu adalah membentuk lempengan yang kalau dibandingkan dengan ketebalan bumi, diameter bumi itu sekitar 12.000 kilometer. Jari-jarinya sampai ke inti bumi kira-kira 6.000 kilometer. Nah, keraknya bumi itu hanya beberapa kilometer saja, sehingga bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tipis. Nah, ini membentuk lempeng-lempeng, ada namanya lempeng Indo-Australia. Indonesia dengan Australia itu jadi satu. Ada Euro-Asia, Eropa dengan Asia itu jadi satu. Ada lempeng Afrika, ada lempeng Timur Tengah, Jazirah Arabia dengan sekitarnya dan seterusnya, ya. Kalau tidak salah ada 5 lempeng besar dan lempeng yang kecil-kecil. Nah, menariknya terkait dengan munculnya gunung tadi atau pegunungan, lempeng ini bergerak-gerak karena dia ada di atas permukaan lembekan, ya, atau materi lembek yang ada di bawahnya. Bergerak-gerak. Nah, ketika dia bergerak-gerak, ternyata ini kalau bisa disimulasikan secara geologi modern, ya, bahwa pergerakannya itu kayaknya dulu kebawa oleh puntiran dari bumi kita.
Bumi kita berputar dengan kecepatan 1669 km per jam. Bumi kita kayak gasing gitu. Dan kemudian lempengan yang ada di atasnya itu dia kebawa ke puntir-puntir. Karena bumi kita ini selain berputar pada dirinya sendiri, dia juga mengitari matahari dalam waktu setahun yang 365 seperempat hari itu. Ya. Kombinasi antara berputar pada dirinya sendiri dan berputar mengitari matahari itu memunculkan gaya-gaya yang arahnya berubah-ubah. Nah, sehingga itu memunculkan puntiran atau gerakan dari lempeng bumi yang bisa berbeda-beda dan satu ketika bisa memunculkan tabrakan antar lempeng itu sendiri. Nah, ketika lempeng itu yang di atasnya ini tabrakan, jeder, maka muncullah yang disebut gempa tektonik karena ada tabrakan dari lempeng tektonik itu. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan akibat meletusnya sebuah gunung. Nah, sebagai contoh nih, misalnya pegunungan Himalaya. Saya pernah ke kaki Himalaya, tidak naik ke atas, ke kota Quilin namanya. Jadi pegunungan Himalaya ini adalah pegunungan tertinggi di dunia. Tingginya sekitar 8 ribuan, ya lebih, 8.000 meter lebih. Nah, yang menarik di kaki Himalaya ada satu kota namanya Quilin. Kotanya itu penuh dengan bukit-bukit karang yang sesungguhnya bukit karang itu lazimnya ada di dasar lautan. Nah, kemudian para ilmuwan meneliti kok bisa ya ini karang yang dulu di dasar lautan sekarang naik menjadi daratan dan menjadi bukit-bukit. Bahkan agak tinggi seperti pegunungan tapi ya bukit lah. Nah, ternyata diteliti itu sesungguhnya dulu adalah dasar lautan yang terangkat ke permukaan di atas permukaan laut. Kok bisa? Dikarenakan pegunungan Himalaya itu terjadi akibat tabrakan lempeng tektonik Eurasia dengan Indo-Australia. Jadi jeder terus munjuk kata orang Jawa yang naik 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 naik. Ada gaya-gaya yang disebut orogenetik, gaya endogenitik ya dan seterusnya kalau kita belajar geologi, maka dia naik 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 membentuk pegunungan Himalaya selama jutaan tahun. Itu bertambah tinggi terus sampai sekarang pun puncak dari Himalaya yang namanya Mount Everest itu terus bertambah tinggi beberapa sentimeter. Ya, sekarang Anda mudah saja melihat di googling saja, tanya saja, apakah Mount Everest itu masih terus bertambah tinggi sampai sekarang? Iya, jawabannya. Setiap tahun bertambah tinggi beberapa sentimeter. Nah, jutaan tahun, maka muncullah dia menjadi sebuah pegunungan. Nah, dulu kawasan yang di bawah lautan, dasar lautan, ikut terangkat menjadi daratan di kaki Himalaya itu. Oke, jadi kembali ke pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya itu bisa panjang dan menjadi penelitian yang luar biasa bagi munculnya gunung atau pegunungan. Ya, bahwa Allah menciptakan gunung itu menggunakan afala turun, apakah mereka tidak mengamati wa ilal jibali kaifanusiban dan kepada gunung bagaimana dia bisa ditegakkan seperti itu. Gitu ya. Nah, kaitannya kemudian dengan pasak. Jadi bumi ini kan berputar nih. Ingatlah ban mobil ketika belum di spuring dan balancing. Ya, bumi kita itu kan kayak ban mobil yang sedang berputar dengan kecepatan 1669 km per jam. Kalau mobil kita bannya cuil-cuil di beberapa bagian, maka dia menjadi tidak balance, tidak seimbang. Apa yang perlu dilakukan? Kita bawa ke bengkel, ditambahi timah, pemberat di bagian-bagian tertentunya. Maka ban mobil kita menjadi berputar seimbang lagi, tidak bergetar. Ya, nah ini menarik. Gunung-gunung itu berfungsi sebagai penyeimbang dari putaran. Kalau tidak, bumi kita ini akan bergetar karena berputar secara tidak seimbang. Jadi itulah yang digambarkan dalam teori keseimbangan bahwa bumi ini bisa eksis selama 4,6 miliar tahun itu dikarenakan Allah menciptakan hukum keseimbangan, salah satunya terkait dengan getaran-getaran. Gempa itu dibutuhkan untuk menyeimbangkan kembali. Ketika dia tidak seimbang, terjadilah gempa tektonik patah, subsidence gitu ya, lempeng tektoniknya.
kemudian dia menjadi lebih seimbang lagi, nggak getar lagi gitu. Nah, nanti dari tabrakan itu kebentuklah bukit, kebentuklah gunung. Itu semua adalah untuk menyeimbangkan lingkungan hidup atau putaran dari bumi salah satunya, dan kemudian efeknya pada lingkungan hidup, pada iklim, pada musim dan sebagainya dan sebagainya.